Langit desa Gunung Kendil sore itu menggantung awan kelabu, seolah hendak menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya datang. Raka berdiri di tengah pematang sawah, tubuhnya kotor oleh lumpur, tapi mata tajamnya menatap ke arah barat dengan pandangan kosong. Di tangan kirinya, sebuah undangan berwarna emas dengan aksen ukiran mewah bergetar pelan tertiup angin. Nama yang tercetak di sana, Laras Ayuningtyas dan Bayu Mahendra Putra, terpampang begitu sombong, lengkap dengan gelar serta embel-embel jabatan. Hatinya tidak terkejut, tidak juga marah. Yang ada hanyalah cekungan kecil di dadanya, seperti lubang kecil di batang pohon tua yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Laras akan datang ke sini, bersama suaminya, gumamnya pelan. Surat itu dikirim langsung oleh Laras melalui kurir khusus. Tidak melalui kepala desa, tidak pula lewat tetangga. Seakan dia ingin surat itu langsung menyentuh tangan Raka, menusuk jantungnya, dan menumpahkan garam ke luka lama yang bahkan belum benar-benar sembuh. Warga desa mulai heboh. Warung kopi penuh bisik-bisik. Kaum ibu di penjemuran singkong saling mengangkat alis, membicarakan soal rencana kedatangan Laras yang katanya akan melihat keadaan mantan suaminya yang masih main tanah. Kurang ajar tuh perempuan. Dulu nikah sama Raka waktu dia belum punya apa-apa. Ditinggal pas Raka lagi bangun sawah warisan. Sekarang balik bawa suami baru, pamer kekayaan. Kata Bu Sarti sambil menumbuk cabai dengan ulekan batu yang hampir retak karena kerasnya tangan penuh amarah. Di rumah kecilnya yang berdiri di pinggir kebun pisang, Raka hanya menatap hampa ke arah sumur tua. Ia mengguyur tubuhnya dengan air yang dingin dan tajam, seperti mengguyur ingatan-ingatan lama yang mendesak keluar dari dasar pikirannya. Saat malam tiba, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Laras datang bukan dengan mobil mewah, tapi dengan kereta kuda hitam yang ditarik oleh makhluk tinggi besar tanpa wajah. Di belakangnya, Bayu duduk dengan jas penuh darah dan gigi-gigi tajam menghias bibirnya. Desa berubah menjadi ladang kuburan. Sawah menjadi lautan merah, dan suara tangis terdengar dari balik pohon jati tua di belakang rumah Raka. Laras tertawa sambil menunjuk Raka. Wajahnya membelah menjadi dua, dan dari mulutnya keluar cacing dan rambut panjang. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan aroma busuk yang seolah terbawa dari mimpi itu. Keesokan paginya, seekor burung gagak besar hinggap di pagar rumahnya, hal yang tak biasa di desa Gunung Kendil. Burung itu menatap Raka tanpa berkedip. Matanya hitam pekat dan paruhnya menghitam seperti terbakar. Anehnya, sejak pagi itu, tanaman di ladang Raka mulai layu. Pohon pepaya di belakang rumahnya mengeluarkan cairan lengket seperti darah. Tapi Raka tidak gentar. Ia tahu bahwa Laras bukan hanya membawa suami kaya, tapi juga sesuatu yang gelap bersamanya. Ia sudah lama mendengar rumor bahwa Bayu, lelaki baru itu, dikenal sebagai pemilik villa mewah di daerah pegunungan yang konon dibangun di atas tanah bekas pemakaman massal. Orang bilang, kekayaan Bayu datang dengan harga yang tak wajar. Bahkan pernah ada orang desa yang disewa bekerja di villa itu, tapi tak pernah kembali. Dan sekarang, mereka akan datang ke Gunung Kendil, ke tempat yang selama ini Raka jaga agar tetap bersih dari pengaruh iblis kekayaan cepat. 3 hari menjelang kedatangan Laras, suara gamelan terdengar dari kebun kosong di belakang musola. Padahal tidak ada siapapun di sana. Anak-anak kecil mulai demam tinggi dan menyebut-nyebut nama Bu Laras dalam tidur mereka. Seekor kambing milik Pak Minto ditemukan mati tergantung di atas pohon. Ususnya menjuntai seperti tali bendera. Warga mulai resah. Tapi Raka hanya diam, seperti petani yang tahu badai akan datang, tapi enggan memindahkan bibit karena percaya pada kekuatan tanahnya sendiri. Malam sebelum Laras tiba, hujan turun deras tanpa awan petir. Tanah di desa menghitam seperti terbakar dari dalam. Raka membuka pintu lumbung padinya dan menatap langit. Hidungnya mencium sesuatu yang tidak wajar, bau dupa dan daging mentah. Ia tahu,
Ini bukan lagi tentang cinta lama. Ini tentang dua dunia yang akan bertabrakan. Pagi itu, Laras benar-benar datang. Mobil hitam panjang berhenti tepat di depan rumah kepala desa. Keluar dari mobil itu, Laras berdiri angkuh dengan gaun berkilau dan kacamata hitam. Di belakangnya, Bayu melangkah pelan dengan senyum lebar dan sorot mata tajam yang menatap seisi desa seperti pemangsa menilai mangsa. Warga desa terpaku. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum Bayu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan tanah pun mulai menolaknya. Raka menatap mereka dari kejauhan. Ia berdiri di ujung pematang, dikelilingi kabut tipis yang tiba-tiba turun meski matahari sedang tinggi. Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Dia bukan manusia, Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka menggenggam sabitnya bukan untuk memanen padi, tapi untuk melindungi tanahnya dari sesuatu yang jauh lebih jahat daripada rasa sakit ditinggalkan. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur rumah Burumi saat suara deru mesin asing memecah keheningan desa Gunung Kendil. Semua yang sedang menjemur gabah, menggembala bebek, bahkan yang sekadar duduk ngopi di bel-bel warung tua, mendongak dengan rasa tak percaya. Dari jalan tanah yang biasa dilalui sapi dan sepeda tua, meluncur perlahan sebuah mobil hitam mengilap, panjang, dan berkilau seperti baru keluar dari pameran di ibu kota. Mobil itu berhenti tepat di depan balai desa. Seorang pria turun lebih dulu, jas hitamnya mahal dan rapi, sepatu pantofelnya menginjak tanah desa tanpa rasa jijik, karena dari wajahnya jelas, ia tidak sadar sedang menginjak tempat keramat. Lalu dari sisi lain, keluarlah perempuan dengan gaun merah darah menyala, berkacamata besar, dan bibir berlipstik merah menyala seperti daging segar yang baru dipotong. Laras. Warga mendadak diam. Seolah suara jangkrik pun turut menghilang. Namun perempuan itu malah tersenyum lebar, mengibaskan rambutnya yang kini sudah dicat coklat terang. Kalung berlian mencolok tergantung di lehernya, bersinar menyilaukan, mencuri mata para ibu dan membuat para bapak mengangkat alis. Kampung ini nggak berubah ya, kata Laras sambil memandangi sekitar. Masih bau lumpur dan kotoran kerbau. Bayu terkekeh pelan, tangan kirinya melingkar di pinggang Laras. Matanya memandang warga dengan angkuh, seperti seorang raja melihat para budak. Tapi sayang, tempat seperti ini bisa menghasilkan mantan istri secantik kamu. Sayang, mungkin Raka cukup beruntung dulu bisa menyentuhmu. Laras tertawa kecil, lalu membetulkan tas mahal yang menggantung di bahunya. Kalau saja dulu dia kerja di kantoran, mungkin aku masih jadi istri sahnya. Tapi dia lebih pilih main lumpur. Jadi ya, begini nasibnya. Ucapan itu terdengar jelas. Sakitnya bukan main. Bukan hanya bagi Raka, tapi juga untuk tanah desa yang selama ini membesarkan mereka. Tapi saat warga mulai bergumam tak enak, langit yang tadinya cerah berubah kelabu. Awan mendadak menebal, dan angin kering berhembus seperti membawa bisikan dari arah kebun belakang. Raka tak langsung muncul. Ia hanya mengintip dari balik pohon nangka di ujung ladang. Matanya tak berkedip saat melihat Laras tertawa-tawa, memamerkan cincin-cincin mahal kepada warga seolah mereka anak kecil yang baru tahu mainan. Namun satu hal yang tidak disadari Laras, setiap kali ia melangkah, tanah di bawahnya mereka halus. Rumput menguning. Bahkan pohon pisang di belakang balai desa tiba-tiba tumbang tanpa angin. Di malam hari, Laras dan Bayu tinggal di rumah panggung milik kepala desa yang sengaja dikosongkan. Malam pertama mereka di desa justru diwarnai suara-suara aneh. Laras mengeluh saat mendengar ketukan di jendela padahal tidak ada siapapun. Bayu malah marah ketika listrik tiba-tiba padam, dan mereka harus mengandalkan lampu minyak. Saat Laras menyalakan lilin, ia melihat bayangan perempuan tua dengan wajah rusak menatap dari balik cermin. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Bayu, kamu lihat tadi? Laras bertanya pelan, tubuhnya mulai menggigil. Bayu menyalakan rokoknya sambil merebahkan diri.
Jangan paranoid. Tempat kampung emang gini. Banyak ilusi, karena udah terlalu sepi. Tapi malam belum selesai. Saat tengah malam, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari bawah rumah panggung. Nada-nada gamelan itu tak merdu, justru mengalun aneh, seperti ditabuh oleh tangan-tangan patah. Suaranya lambat, berat, dan mengundang hawa dingin. Laras berjalan ke arah jendela dan membuka gorden. Di luar, ia melihat sepasang anak kecil berdiri diam menatap rumah mereka. Mata anak itu kosong, putih semua, dan tubuh mereka penuh lumpur. Saat Laras berteriak dan menutup jendela, gamelan berhenti mendadak. Keesokan paginya, Bayu memasang wajah lelah, tapi tetap sok ramah pada warga. Ia membagi-bagikan uang tunai seperti koin perak pada zaman penjajahan. Warga yang tergiur menerima, tapi banyak juga yang enggan, terutama para tetua desa. Mereka tahu, sesuatu yang terlalu mudah datang pasti membawa harga di belakangnya. Raka akhirnya muncul di warung kopi. Dengan wajah tenang dan pakaian kerja biasa, ia duduk di bangku panjang dan memesan kopi hitam. Ketika Laras lewat sambil menenteng tas barunya, ia menghentikan langkah dan berdiri di depannya. "Wah, Raka," katanya dengan senyum sinis. "Masih betah juga ya jadi budak sawah?" Raka tak menoleh. Ia meniup kopinya perlahan. Laras menyeringai. "Andai dulu kamu kerja kantoran, bukan main lumpur, mungkin aku nggak akan jatuh ke pelukan orang kaya seperti Bayu. Tapi ya, hidup memang soal pilihan." Suara itu menampar, tapi Raka tetap diam. Ia hanya mendongak pelan, menatap Laras tepat di mata. Namun dalam sorot matanya, ada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ketika Laras melangkah pergi, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat dari atap dan mencakar pahanya hingga berdarah. Ia menjerit, dan warga terkejut. Kucing itu kabur ke arah kebun belakang, menghilang begitu saja. Beberapa orang tua hanya menggeleng pelan. "Ada yang gak suka dia balik ke sini," bisik Pak Darmin pelan. "Tanah ini tahu siapa yang menghina." Di malam kedua, Bayu menghilang selama 1 jam. Laras mencarinya kemana-mana. Saat ia menemukannya, Bayu sedang berdiri telanjang dada di dekat pohon besar, berbicara pada sosok hitam tinggi yang hanya terlihat dari sudut mata. Bibir Bayu bergerak-gerak seolah sedang membaca mantra, dan tubuhnya mengeluarkan uap panas. Laras membekap mulutnya, ketakutan. Tapi saat Bayu menoleh, matanya bukan lagi mata suaminya. Hitam, berlendir, dan menyala dalam gelap. "Jangan ikut campur, Laras." Suaranya terdengar dari 2 arah. "Kau sudah menyerahkan dirimu saat memilihku." Dan malam itu, Laras tidak bisa tidur. Bukan hanya karena suara gamelan kembali berdentum, tapi karena ia mulai mencium aroma tanah basah bercampur daging busuk dari balik bantalnya sendiri. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah daun pisang, tapi tak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti tubuh Raka. Di kursi bambu belakang rumah, ia duduk mematung, ditemani secangkir kopi pahit yang sudah lama kehilangan uapnya. Matanya terpaku pada sebidang sawah yang mulai mengering tak wajar, seperti mengidap kutukan. Petak-petak lumpur mereka halus, membentuk pola tak lazim, seolah akar dari sesuatu yang mencoba merangkak naik dari dasar bumi. Dari kejauhan, langkah Pak Darmin terdengar pelan. Lelaki tua itu membawa 2 batang rokok linting dan duduk di sebelah Raka tanpa banyak kata. Sudah puluhan tahun mereka saling mengenal. Tak perlu banyak basa-basi untuk tahu apa yang sedang menggerogoti dada sahabatnya itu. Laras kembali bukan cuma bawa lelaki kaya, gumam Pak Darmin akhirnya. Dia juga bawa luka yang belum kamu kubur. Raka menarik napas dalam, namun tak menjawab. Ia tahu, tak ada gunanya membantah. Laras bukan hanya mantan istri. Dia adalah mimpi yang dulu ditanam bersama, tapi tumbuh jadi duri di dalam dada.
3 tahun lalu, Laras meninggalkan rumah ini. Ia tak pergi dengan amarah, melainkan dengan senyum dan koper penuh ambisi. Katanya, hidup di desa hanya membuatnya tua sebelum waktunya. Ia ingin sesuatu yang lebih. Kota, jabatan, kehidupan yang glamor dan bebas dari bau keringat sawah. Malam itu masih terekam jelas. Laras mengenakan daster merah, duduk di tepi ranjang, dan dengan nada datar berkata, "Kamu baik, Raka. Tapi aku bukan perempuan desa. Aku tidak lahir untuk hidup dengan ayam dan lumpur. Aku ingin lebih." Raka hanya terdiam. Hatinya remuk, tapi mulutnya tak mampu menahan Laras pergi. Kini, perempuan itu kembali. Dengan tas mahal dan senyum penuh ejekan. Dan anehnya, sejak Laras menginjak tanah desa ini, semuanya berubah. Malam itu, Pak Darmin bercerita sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. 3 tahun lalu, tepat sebulan setelah Laras meninggalkan Raka, seorang perempuan tua datang ke warung miliknya. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan tangannya penuh bekas luka bakar. Perempuan itu membeli 3 helai kain kafan dan meminta abu dari tungku yang belum digunakan. Katanya buat mengikat yang belum mati, ucap Pak Darmin dengan suara menurun. Aku tak tahu maksudnya waktu itu. Tapi sekarang aku curiga. Raka menoleh cepat. Perempuan itu siapa? Pak Darmin menelan ludah. Entahlah. Tapi malam setelah dia datang, ada burung hantu mati tergantung di pohon jambu, dan suara orang nangis dari sumur tua. Seminggu kemudian, aku dengar Laras menikah di Jakarta. Kaya mendadak. Seolah ada yang ditukar. Suasana hening. Angin berhembus perlahan, membawa aroma busuk dari arah kandang yang tak terpakai. Raka berdiri perlahan, berjalan ke belakang rumah. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pohon mangga yang biasa berbuah lebat kini menghitam. Dari celah batangnya, keluar sesuatu yang mirip rambut panjang, kusut dan berbau amis. Saat disentuh, rambut itu bergerak pelan, seperti masih hidup. Raka mundur. Di bawah akar pohon itu, ada gundukan tanah baru. Segar. Tidak ada yang mengubur apapun di sana, tapi bekas cakar. Ya, cakar, bukan tangan, tampak jelas di sekelilingnya. Sesuatu telah bangkit. Sesuatu yang tak seharusnya menyentuh tanah suci desa ini. Di sisi lain desa, Laras berdiri di depan cermin besar di rumah kepala desa. Ia menyisir rambut panjangnya pelan-pelan, namun yang dilihat di balik cermin bukan dirinya. Bayangannya lebih pucat, mata hitamnya lebih dalam, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bayu sedang mandi saat itu, tapi air dari kamar mandi mendadak berhenti mengalir. Terdengar suara cakaran dari balik pintu. Saat ia membuka, air meluap deras berwarna merah, seperti darah yang mendidih. "Laras!" teriak Bayu. Laras berlari, namun mendapati suaminya berdiri gemetar. Tubuhnya basah oleh cairan merah kental, dan matanya membelalak. Di dinding kamar mandi, tergores tulisan samar seperti terukir dengan kuku. Tanah ini milik yang ditinggal. Satu persatu warga mulai merasakan gangguan. Anak kecil kerasukan di tengah permainan, menyebut nama Laras berkali-kali sebelum kejang dan muntah tanah liat. Seekor anjing mati di pelataran masjid dengan lidah tergigit dan bulu rontok. Di sekujur tubuhnya muncul bercak hitam seperti bekas luka bakar. Pak Darmin mulai gelisah. Kita harus panggil yang lebih paham. Ini bukan gangguan biasa. Tapi Raka menolak. Belum waktunya. Pak Darmin memandang sahabatnya penuh tanya. Raka kemudian menunjukkan sesuatu dari balik kamarnya. Sebuah kotak kayu tua, terukir halus dengan simbol kuno, yang selama ini ia sembunyikan di balik lantai rumah. Ini peninggalan Bapak. Dulu dia bilang, jangan pernah dibuka kecuali tanah ini menangis darah, ucap Raka pelan.
Dan tadi pagi, Raka menemukan bercak merah di pematang sawahnya. Darah mengucur dari akar padi, mengalir halus seperti air. Malam semakin gelap. Desa Gunung Kendil menahan napas. Entah apa yang dibawa Laras kembali ke sini. Tapi Raka tahu satu hal pasti. Luka lama yang dulu ia kubur dalam-dalam kini terbuka. Dan di balik luka itu, ada sesuatu yang menunggu. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menuntut. Lampu-lampu gantung bersinar pucat di halaman rumah kepala desa, menciptakan suasana yang lebih mirip upacara pemanggilan arwah ketimbang syukuran. Warga berdatangan dengan rasa penasaran dan sedikit keterpaksaan, tak ingin dicap tidak sopan oleh pasangan tamu yang membawa aura kota, dan aroma tak sedap yang tidak kasat mata. Laras, dalam gaun hijau zamrud berkilau, tersenyum di antara para tamu sambil membagikan minuman berwarna ungu pekat yang katanya dikirim langsung dari luar negeri. Bayu, berdiri di bawah lampu taman, mengenakan jas hitam bermerek, dengan dasi merah marun yang mengilat seperti darah segar. Warga desa yang polos memandangi semua itu seperti anak kecil yang diajak ke pameran sulap. Kagum, takut, tapi tak bisa berpaling. Namun suasana hangat itu pelan-pelan berubah sejak Raka datang. Ia muncul dari arah barat, mengenakan pakaian sederhana, kemeja lengan panjang yang sedikit pudar warnanya, celana lapangan penuh bercak lumpur, dan sandal kulit usang. Wajahnya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, mata tajamnya menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan hitam di atap rumah, dan kabut tipis yang menggantung di sela pepohonan. Raka tak langsung duduk. Ia berdiri di pinggir keramaian, menatap kerumunan dengan sorot dingin. Anak-anak tiba-tiba berhenti bermain. Seekor kucing liar melenguh dan melarikan diri ke bawah kolong rumah. Seperti ada yang mengeram di perut bumi. Laras melihat kehadiran Raka lebih dulu. Ia melambaikan tangan dan memanggil keras. "Raka, kamu datang juga." Warga otomatis menoleh. Beberapa langsung menunduk. Tak sanggup melihat wajah lelaki yang baru saja dihina beberapa hari lalu, tapi tetap datang seperti tak terjadi apa-apa. Bayu ikut mendekat, gelas anggur di tangannya bergetar pelan. "Selamat malam, Pak Petani," katanya lantang. Suaranya dibuat terdengar hangat, tapi nada sinisnya tak bisa disembunyikan. Sungguh kehormatan bisa kedatangan lelaki tangguh yang masih bangga bergelut dengan lumpur. Beberapa warga tertawa kecil, paksa, tidak tulus. Selebihnya hanya diam. Udara menjadi berat. "Ah," Bayu melanjutkan. "Kau tahu, di kota, kami tak lagi mencium bau pupuk. Kami mencium aroma uang. Tapi di sini, mungkin aku perlu seminggu agar hidungku terbiasa." Raka tak bergeming. Ia hanya tersenyum kecil, lalu duduk di kursi rotan dekat pohon sawo. "Semoga kalian betah di sini. Tanah ini tidak selalu ramah terhadap yang datang dengan niat buruk." Ucapan itu seperti pisau tipis yang menusuk balik dengan perlahan. Bayu sempat terdiam. Matanya menyipit. Laras terlihat tidak nyaman. Wajahnya berubah pucat sejenak, seperti ada suara aneh yang hanya dia dengar. Sementara itu, dari dalam rumah, suara gamelan terdengar samar. Lagi, tidak ada yang memainkan, tapi nadanya seperti dipukul dari bawah tanah. Pak Darmin, yang ikut duduk di pojok, mencengkeram lututnya. "Ini bukan syukuran biasa," bisiknya lirih pada Bu Sarti. Makanan-makanan mewah disajikan di atas meja panjang. Daging panggang dengan warna terlalu merah, sup berwarna kelabu, dan buah-buahan yang tampak terlalu segar meski desa sedang kekeringan. Raka hanya menatap hidangan itu tanpa menyentuh. Seekor burung gagak tiba-tiba terbang rendah melintasi kepala para tamu. Sayapnya menyentuh lampu gantung hingga berkedip beberapa kali, lalu menghilang ke arah utara. Seorang anak kecil tiba-tiba menjerit dan muntah cairan hitam. Semua orang panik. Tapi Laras cepat menenangkan dengan senyum dipaksakan. Anak-anak memang kadang sensitif.
Bayu ikut tertawa, tapi tawanya sumbang. Mungkin karena belum biasa makan makanan kota. Ya. Raka bangkit dari kursinya. Ia tidak bicara sepatah kata pun, tapi tatapannya menyapu seluruh meja. Lalu matanya berhenti pada sebuah kepala kambing bakar yang diletakkan sebagai hiasan di ujung meja. Matanya merah, terlalu merah, dan lidahnya menjulur keluar. Mata kepala itu menatap balik ke arah Raka. Dan dari hidungnya menetes darah. Raka memalingkan wajah. Apa yang kalian bawa ke sini tidak akan lama bertahan. Bayu menertawakannya. Apa? Kau pikir ada roh halus marah karena aku bawa makanan enak ke sini? Jangan hidup terlalu banyak tahayul, petani. Setelah pesta, satu persatu tamu pulang. Malam itu, angin desa berubah. Tidak dingin, tapi basah. Tanah mengeluarkan bau aneh seperti daging membusuk. Rumah kepala desa menjadi dingin mendadak. Dindingnya berkeringat, dan lantai berderit seperti diinjak oleh kaki-kaki tak terlihat. Di dalam kamar, Laras terbangun oleh suara bisikan. Ia melihat Bayu sedang tidur, tapi mulutnya bergerak pelan, seperti menggumam sesuatu dalam bahasa asing. Saat ia mendekat, Bayu tiba-tiba duduk tegak dan menatapnya dengan mata kosong. Kamu milikku, bukan milik tanah ini, ucapnya dengan suara dua lapis. Suara satunya bukan suara manusia. Laras mundur. Ketakutan. Di balik Bayu, bayangan hitam menjulang. Tinggi, kurus, dengan kepala berbentuk tanduk menjulur ke langit-langit kamar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Di saat bersamaan, di rumahnya, Raka membuka kembali kotak kayu milik ayahnya. Di dalamnya, sebuah jimat tua, dengan sehelai rambut wanita yang masih basah meski telah puluhan tahun tersimpan. Tanah ini punya penjaga, bisik Raka, dan dia sedang bangkit. Dan di luar sana, di balik langit malam Gunung Kendil, bulan tampak lebih dekat, merah seperti mata iblis yang mengintip dari celah awan. Matahari baru saja merangkak dari balik bukit ketika Raka melangkah ke lumbung kayu di belakang rumahnya. Di luar, sawah tampak biasa saja, sejuk, hijau, dan sunyi. Tapi di dalam lumbung itu, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah diketahui siapapun di desa Gunung Kendil. Bahkan Pak Darmin, satu-satunya yang bisa membaca bahasa tubuh Raka, tak pernah benar-benar tahu apa yang disimpan lelaki itu di balik tumpukan jerami yang tampak remeh. Dengan satu gerakan terlatih, Raka menggeser karung berisi sekam. Di bawahnya, terdapat pintu besi kecil yang menyaru sempurna dengan lantai kayu lumbung. Ia menarik satu paku tersembunyi di balok dinding. Bunyi gemeretak pelan terdengar, lalu pintu terbuka perlahan, memperlihatkan anak tangga batu yang menurun ke dalam tanah. Raka menyalakan lentera dan turun. Langkah-langkahnya senyap seperti hantu. Di bawah sana, bukan ruang penyimpanan biasa. Ruangan itu seperti laboratorium, tapi juga menyerupai ruang ibadah. Dindingnya penuh rak berisi toples-toples kaca. Isinya bukan benih padi, melainkan contoh hasil bumi dari berbagai pelosok negeri. Rempah, herba langka, biji kopi hitam tua, hingga serbuk-serbuk kering berwarna merah yang terbungkus rapat. Di salah satu sisi ruangan, sebuah meja kayu jati tua berdiri megah. Di atasnya, tertata rapi dokumen-dokumen ekspor bertanda tangan digital, laporan keuangan berbahasa asing, dan peta distribusi produk yang menjangkau Malaysia, Jepang, Singapura, bahkan Korea Selatan. Tak ada yang menyangka, lelaki yang sehari-harinya menggembala bebek dan mencangkul dengan tangan kasar, adalah pemilik PT Prakasa Nusantara Mandiri, perusahaan ekspor yang memasok hasil bumi organik dan langka ke pasar Asia. Namanya memang tak tercantum secara langsung. Ia menggunakan badan hukum perantara, semua atas nama almarhum ayahnya. Tujuannya jelas, ketenangan. Ia tidak pernah ingin menjadi selebritas desa. Apalagi setelah Laras memilih pergi, membuang namanya seolah kotoran yang menempel di kaki sepatu mahal.
Sejak itu, Raka belajar satu hal penting. Diam lebih kuat dari suara, dan tanah lebih tahu cara menyimpan dendam. Namun, perusahaan itu tidak berdiri hanya dengan keringat. Ada bagian gelap dalam sejarahnya. Saat Raka berusia 25, ia melakukan perjalanan ke Kalimantan, menyusuri hutan, mencari akar langka yang disebut warga lokal sebagai pucuk iblis. Tumbuhan itu hanya tumbuh di tanah bekas kuburan kuno. Konon, akar itu bisa memperkuat tanah, membuat hasil panen melimpah. Tapi, hanya bisa dipanen jika ditukar dengan mimpi buruk. Raka tak pernah cerita pada siapapun, bahkan pada ayahnya. Tapi sejak membawa pulang akar itu dan menanamnya di ladang kecil di balik bukit, sawah-sawah Raka tak pernah gagal panen. Hujan selalu datang saat dibutuhkan. Hama menjauh. Dan dari situ, bisnisnya tumbuh diam-diam, tak tercium siapapun. Namun ada harga yang tak kasat mata. Kadang di malam hari, Raka mendengar suara cakar di bawah lantai. Kadang burung-burung mengelilingi rumahnya, membentuk lingkaran aneh. Dan sejak Laras kembali, semua keanehan itu muncul lebih sering, seolah akar pucuk iblis di bawah tanah kembali lapar dan kini menuntut lebih. Sore itu, Raka menerima email dari rekan bisnisnya di luar negeri. PT Prakasa Nusantara baru saja menutup kontrak terbesar dengan eksportir herbal medis dari Jepang. Nilainya 8 digit. Tapi Raka hanya menatap layar laptopnya dengan mata kosong. Pikirannya bukan di angka. Pikirannya tertuju pada rumah kepala desa, pada Laras, dan pada sosok hitam tinggi besar yang ia lihat berdiri di batas ladang malam sebelumnya. Makhluk yang dulu hanya muncul dalam mimpi-mimpinya ketika ia tidur terlalu lelah setelah bercocok tanam. Makhluk itu kini nyata. Berdiam, mengawasi, menunggu. Raka tahu, sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia sudah tertanam di desa ini. Malam itu, Raka kembali ke ruang bawah tanah. Ia membuka salah satu lemari besi yang tak pernah disentuh sejak ayahnya wafat. Di dalamnya, terdapat kain kafan tua, segumpal tanah merah dari hutan Kalimantan, dan selembar surat bertulis tangan. Tanah ini tidak bisa diberi makan dengan uang. Ia meminta tumbal. Raka menghela napas panjang. Ia berjalan ke rak kayu di pojok ruangan, menarik sebuah map tua. Di dalamnya, foto-foto Laras terselip. Gambar mereka saat menikah, tertawa, memanen bersama, masih muda dan bodoh, berharap segalanya bisa abadi. Tapi satu foto jatuh dari map. Itu bukan foto lama. Itu foto Laras sekarang, mengenakan gaun hijau zamrud di pesta syukuran kemarin, dan matanya bolong, hitam. Tidak ada bola mata. Raka mengangkat wajahnya cepat. Napasnya berat. Lantai tanah di bawahnya terasa bergetar. Dan di rumah kepala desa, Laras menjerit histeris. Ia mengigau. Tubuhnya berkeringat dingin. Bayu mencoba membangunkan, tapi tak berhasil. Perempuan itu menyebut nama Raka berkali-kali, lalu mulai menangis, lalu tertawa. Suaranya berubah. Laki-laki, perempuan, anak kecil. Berganti-ganti. Bayu panik. Ia menciprati wajah istrinya dengan air. Tapi Laras justru menggigit tangan Bayu hingga berdarah. Dalam sekejap, matanya terbuka. Tapi bukan mata manusia. Pupus harapan dan ketakutan terpantul di sana. Aku kembali ke tanah ini tanpa maaf. Dan tanah ini ingat. Suara itu bukan suara Laras. Dan Bayu mulai melihat wajah istrinya berubah. Sedikit demi sedikit. Sementara itu, Raka berdiri di tengah ladang. Bulan penuh di atas kepala. Ia membuka kemejanya, memperlihatkan jimat di dadanya. Tali serat akar yang dililit pada tulang ayam hitam, ditanam sejak malam ia pulang dari Kalimantan. Jemarinya menekan tanah, merasakan denyut jantung di dalam bumi. Tanah itu hidup. Tanah itu lapar. Dan kali ini,
Tanah itu sendiri yang akan memilih siapa yang layak dikubur hidup-hidup. Bayu bukan pria bodoh. Ia belajar di luar negeri, memahami pasar, dan tahu bagaimana bermain angka serta peluang. Tapi ada satu kelemahannya. Ia selalu mengira semua bisa dibeli, termasuk martabat dan sejarah. Setelah menginjakan kaki di desa Gunung Kendil, melihat ladang-ladang yang masih subur meski dihina sebagai mainan lumpur, Bayu mencium aroma potensi yang belum dijamah investor modern. Maka dalam satu akhir pekan, ia memutuskan pergi ke kota. Laras menemaninya, meskipun wajah perempuan itu semakin pucat dari hari ke hari. Sejak pesta syukuran tempo hari, tidur Laras tak lagi nyenyak. Kadang ia bicara sendiri dalam tidur, kadang tubuhnya kejang seperti kesurupan. Tapi Bayu menganggap semua itu hanya kelelahan atau sugesti kampung. Ia tidak tahu bahwa istrinya telah menjadi sasaran tanah yang haus dan belum dimaafkan. Di kota, Bayu bersiap bertemu dengan seseorang yang dikenalkan sebagai CEO muda yang sukses di bidang ekspor hasil bumi oleh salah satu koleganya. Perusahaan itu, Prakasa Nusantara Mandiri, terdengar familiar. Ia bahkan pernah membaca ulasan tentang perusahaan tersebut di majalah bisnis saat transit di bandara. Bayu tiba di sebuah gedung berarsitektur kolonial yang kini menjadi kantor pusat perusahaan itu. Interiornya elegan, namun dingin. Bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan suasana. Seperti ada mata yang terus mengawasi dari balik tembok kayu, seolah bangunan tua itu punya nyawa. Seorang asisten wanita membimbingnya ke ruang rapat. Di sana, Bayu disuguhi teh herbal dalam gelas kristal. Rasanya aneh, seperti pahit yang menyimpan cerita panjang. Ia mulai gelisah. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Suara engselnya seperti jerit samar. Dan berdirilah sosok yang paling tidak ingin ia lihat hari itu. Raka. Dengan setelan hitam sederhana, dasi merah gelap, dan wajah tanpa senyum, lelaki itu berdiri mematung di ambang pintu. Bayu terpaku. Otaknya mencoba menyangkal. Mulutnya setengah terbuka. Raka melangkah masuk, duduk tepat di depannya, lalu menatap Bayu lama. Sangat lama. Seolah sedang mengukur jiwa lelaki itu dengan tatapan kosong yang menyimpan terlalu banyak luka. Silakan lanjutkan presentasinya, ucap Raka datar, tanpa basa-basi. Bayu menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laptop dan menjelaskan proposal investasi pertanian modern, bibit unggul, dan penggunaan teknologi drone untuk pemantauan ladang. Namun, di setiap kalimat, Bayu merasa suara Raka semakin berat. Entah kenapa, pencahayaan ruangan terasa makin temaram, padahal lampu-lampu kristal di atas tidak padam. Udara berubah lembab. Dan di sudut ruangan, ia melihat sekilas bayangan hitam besar yang menempel di dinding. Seperti siluet seseorang, atau sesuatu. Ketika Bayu selesai, Raka bersandar sambil mengamati berkas proposal. Hening panjang menggantung di antara mereka. Lalu Raka menutup map, dan berkata pelan. Tanah itu tidak butuh teknologi. Tanah itu hanya butuh dipahami dan dihormati. Kalimat itu menusuk lebih dari penolakan. Bayu menggertakkan giginya, mulai bangkit berdiri, hendak menyela, tetapi Raka mengangkat satu jari. Gerakan kecil itu membuat Bayu membeku di tempat. 3 tahun lalu, kamu ambil sesuatu yang bukan milikmu. Bukan hanya Laras, tapi juga tanah ini. Kau pijak-pijak nama orang yang menghidupi bumi ini. Kau anggap lumpur sebagai aib. Dan sekarang kau datang untuk menjilat kembali. Suasana berubah. Bayu merasa kulit lehernya ditarik dari dalam. Suara-suara aneh mulai berdengung di telinganya. Suara Laras tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Suara bebek yang menggelepar. Dan gemuruh cangkul menghantam kepala manusia. Bayu memejamkan mata. Namun gambaran itu tidak hilang. Ia membuka matanya kembali, dan sejenak, wajah Raka, bukan wajah manusia. Mata Raka menghitam seluruhnya,
Tidak punya bola mata, seperti rongga kosong. Kulit wajahnya seolah terbuat dari tanah kering yang mulai retak. Namun hanya sekejap. Raka kembali seperti semula. Bayu mengatur napas. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kau boleh pergi sekarang. Aku tidak butuh uangmu. Tapi tanahku tahu namamu. Ucap Raka dengan suara lirih yang terdengar seperti gumaman dari dasar liang kubur. Bayu berdiri kaku. Kakinya berat seperti di semen. Ia berjalan mundur perlahan, tanpa berani menatap Raka lagi. Sesampainya di luar, udara terasa segar, namun jantungnya tetap berdetak tak beraturan. Di mobil, Laras sedang menunggu. Tapi saat Bayu masuk, ia terperanjat. Laras menatapnya, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam rosario kecil milik ibunya. Aku dengar dia menanam sesuatu yang tidak boleh ditanam, bisik Laras lirih. Dan aku rasa aku yang akan dipanen duluan. Bayu menoleh cepat. Apa maksudmu? Laras hanya menunduk. Dari leher belakangnya, muncul ruam merah menyerupai akar kecil yang menjalar. Seperti sulur hidup yang tumbuh dari dalam tubuh. Bayu merasa perutnya mual. Ia baru sadar, saat menertawakan petani desa, ia sebenarnya sedang membuka pintu menuju tanah yang tak pernah bisa dikuasai manusia. Tanah itu menyimpan dendam. Dan Raka bukan hanya petani. Ia adalah penjaga kutukan lama yang tertanam bersama jerami dan darah. Bayu duduk di kursi kantornya yang mewah. Lantai 12 gedung kaca yang menghadap pusat kota. Tapi pemandangan gedung pencakar langit sore itu tak memberi ketenangan sedikit pun. Tangannya bergetar di atas laptop, membaca email yang membuat napasnya tercekat. Maaf, kami membatalkan kerjasama ekspor. Itu adalah email ketiga dalam seminggu. Kepalanya panas. Wajahnya kaku. Ia menoleh ke arah cermin besar di samping lemari berkas. Bayangannya tampak lebih tua, lebih kurus. Mata di balik lopak yang kehitaman, seperti mulai dikuras tidur dan harga diri. 1 minggu sejak pertemuannya dengan Raka, satu persatu proyeknya rontok seperti daun gugur di musim paceklik. Perusahaan-perusahaan rekanan memutus kontrak secara mendadak tanpa alasan jelas. Bahkan 2 bank menarik pinjaman modal, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mundur semua aliran darah bisnisnya. Ia mencoba menghubungi kolega-kolega pentingnya. Tidak satu pun membalas. Malam itu, Laras duduk termenung di balkon apartemen. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya rontok, kulitnya pucat keabuan. Sudah 3 hari ia tak menstruasi, tapi juga tidak hamil. Setiap malam ia bermimpi ditanam hidup-hidup di sawah basah. Tubuhnya dikerubungi lintah dan suara cangkul yang menggali tanah seolah-olah tepat di atas kuburnya. Di kamar, Bayu mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan televisi, tapi semua saluran gelap. Hanya ada suara dengungan. Ia mencoba memutar musik dari ponsel, tapi justru muncul suara perempuan menangis. Ia lempar ponselnya ke lantai. Napasnya tak beraturan. Kemudian terdengar bunyi ketukan dari pintu depan. Pelan. Berulang. Teratur. Ia tak menunggu tamu malam-malam begini. Bayu melirik jam. Pukul 1.14 dini hari. Ketukan itu berlanjut. 3 kali. Lalu diam. Kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Bayu berdiri di lorong apartemennya yang kini terlihat lebih panjang dari biasanya. Cahaya lampu seolah menyusut. Ia melangkah perlahan, memanggil, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Tapi ada aroma tanah basah. Aneh, karena ia tinggal di lantai 12. Lalu terdengar suara gesekan cangkul dari dalam kamar mandi. Ia bergegas membuka pintu kamar mandi. Tapi kosong. Hanya ada genangan air berwarna coklat kehitaman, seperti lumpur. Tiba-tiba, layar laptopnya menyala sendiri. Di sana, muncul video. Raka sedang berdiri di tengah sawah,
dengan latar belakang api unggun kecil, di malam buta. Di sekelilingnya ada 5 orang lelaki tua duduk bersila sambil melantunkan doa dalam bahasa yang tak dikenali Bayu. Salah satu dari mereka menggenggam tanah dan mengoleskan ke wajahnya sendiri sambil berbisik, "Yang congkak takkan menyatu dengan tanah. Ia akan ditelan." Bayu mematikan laptop dengan panik. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terus gemetar. Laras juga tidak berkata apa-apa. Hanya terbaring. Bola matanya bergerak ke kiri dan kanan cepat sekali, seperti melihat sesuatu dalam dunia yang berbeda. Di hari-hari berikutnya, Bayu mencoba bangkit, memaksa bertemu rekan-rekan lamanya. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia mencoba menjual aset. Tapi selalu ada, tangan tak terlihat, yang menawar lebih cepat dan lebih tinggi. Semua aset diambil oleh perusahaan-perusahaan baru yang ternyata masih berafiliasi dengan satu nama, Prakasa Nusantara Mandiri. Semua yang pernah ia bangun, dihancurkan tanpa satu peluru pun. Tanpa satu kata kasar pun. Semua dilakukan perlahan, rapi, seperti racun yang tak berbau, tapi mematikan. Dan yang paling menyakitkan, bukan itu. Tapi setiap malam, ia melihat mimpi yang sama. Dirinya duduk di kursi eksekutif. Tubuhnya mengenakan jas kebesaran. Tapi kursi itu bukan di kantor. Kursi itu berada di tengah sawah. Ia duduk sendirian. Sementara tanah di bawah kursi mulai retak. Lalu menyedot tubuhnya perlahan. Dari balik jerami, tangan-tangan gelap menjulur, menggenggam, dan menariknya ke bawah. Ia berteriak, tapi tidak ada suara. Mulutnya dipenuhi lumpur. Lidahnya terikat oleh akar-akar padi. Dan di kejauhan, berdiri Raka, tersenyum pelan, sambil menanam bibit baru. Bayu bangun dari mimpi dengan jeritan. Tapi di dunia nyata, tidak ada yang lebih baik. Email peringatan dari kantor pajak masuk. Beberapa karyawan mulai mengundurkan diri. Salah satu anak buah kepercayaannya ditemukan bunuh diri dengan menggantung diri di gudang bahan pupuk. Di dinding gudang itu tertulis dengan darah, "Tanah ini menolak kebohongan." Ia tahu, ini bukan persaingan bisnis biasa. Ini adalah permainan yang lebih dalam, lebih purba. Sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan angka atau proposal. Dan ia sadar, dendam yang pernah ia ciptakan bukan berasal dari lelaki yang ia hina, tapi dari tanah yang telah ia rendahkan. Tanah yang tak butuh dibalas. Tanah yang diam, tapi menyimpan memori. Tanah yang kini sedang memakan balik. Laras menatap cermin dengan mata sembab, memandangi dirinya yang jauh dari bayangannya 3 bulan lalu, saat ia kembali ke desa dengan gaun mahal, perhiasan berkilau, dan langkah congkak. Kini yang tersisa hanya sisa-sisa kemegahan. Kantung mata menghitam, bibir kering, dan tubuhnya, entah sejak kapan mulai menggigil setiap malam, seperti kedinginan walau tanpa sebab logis. Perusahaan Bayu makin terpuruk. Panggilan debt collector datang silih berganti. Telepon berdering seperti suara lonceng kematian. Tiap kali hanya membawa kabar buruk. Laras sudah menjual sebagian besar tas dan berlian koleksinya. Barang-barang yang dulu ia pamerkan ke warga desa dengan angkuh kini berakhir di tangan pegadaian. Bayu sendiri hampir tidak pulang. Lelaki itu lebih sering mabuk, menghabiskan malam di hotel murah, entah dengan siapa. Uangnya menipis, wibawanya lenyap, dan Laras, perlahan, mulai merasa seperti ditinggal di kapal karam yang terbakar. Hingga suatu malam, Laras duduk sendiri di dapur. Cahaya redup dari lampu gantung menggantung murung di atas meja makan. Suasana rumah sunyi, tapi tidak pernah benar-benar tenang. Sejak malam-malam sebelumnya, Laras selalu merasa ada yang mengawasinya dari pojok ruangan. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bernafas. Sesuatu yang diam, tapi hidup. Ia merasa rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel. Ia buka kontak bernama
Raka. Pagi harinya, Raka menerima panggilan itu saat sedang duduk di bel bambu, ditemani semangkuk teh panas dan hamparan sawah yang menguning siap panen. Suara Laras di seberang telepon terdengar panik, serak, dan putus asa. "Ra, aku mohon, tolong kami. Setidaknya bantu Bayu dapat investor baru, atau kontrak dari pabrikmu." "Sun." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah ujung sawah, di mana bayangan burung hantu terlihat bertengger di tiang kayu, memperhatikannya dalam diam. "Dulu kamu tinggalkan aku demi kemewahan," ucap Raka perlahan, suaranya rendah namun tajam. "Sekarang kamu minta tolong pada petani yang kamu hina." Laras terdiam. "Bukan cuma kamu yang kehilangan, tapi tanah ini, yang dulu kamu pijak dengan congkak, tidak lupa wajahmu," lanjut Raka. "Mungkin sudah waktunya kamu menyadari bahwa yang kamu injak dulu bukan tanah biasa." Telepon terputus. Hari demi hari, Laras mulai kehilangan akal sehat. Ia merasa rumahnya kini dipenuhi suara-suara. Suara cangkul menggaruk lantai. Suara air menetes dari langit-langit, padahal atap kering. Suara seseorang berbisik di balik tirai. Kadang, dia terbangun di tengah malam dengan kakinya dipenuhi lumpur sungguhan. Dan di depan tempat tidur, ada bekas telapak kaki basah, seolah seseorang berdiri lama di sana memperhatikannya tidur. Laras mulai menulis doa-doa di secari kertas, menempelnya di setiap dinding. Tapi semakin banyak doa, semakin kuat teror yang ia rasakan. Perhiasan yang tersisa berkarat dalam semalam. Satu-satunya foto pernikahannya bersama Bayu hangus terbakar tanpa api. Suatu malam, Laras duduk di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin. Tapi bayangan itu tidak menirukan geraknya. Wajah di dalam cermin menyeringai. Bukan wajahnya, tapi wajah dirinya, versi masa lalu. Wajah Laras yang masih sombong, masih congkak, masih angkuh. Bayangan itu berkata, "Kamu bukan sedang dihukum karena miskin. Kamu sedang ditarik kembali oleh sesuatu yang pernah kamu injak-injak. Sesuatu yang kamu anggap rendah." Laras menjerit. Beberapa hari kemudian, Laras mendatangi rumah Raka. Tanpa riasan, tanpa perhiasan. Hanya mengenakan gamis kelabu dan sandal jepit lusuh. Warga desa yang melihatnya langsung menutup pintu rumah mereka. Tidak ada lagi rasa hormat yang dulu pernah mereka berikan. Kini, Laras dianggap seperti bayangan kutukan yang membawa kesialan. Raka berdiri di depan rumahnya, menyambut Laras dengan pandangan netral. Tidak marah, tidak iba. "Aku mohon," kata Laras, menunduk. "Bukan demi Bayu, tapi demi aku. Aku ingin menebus semuanya." "Tak semua bisa ditebus," jawab Raka. "Apalagi yang sudah dikubur dalam-dalam." "Tolong." Laras mendekat. Raka hanya menggeleng pelan. "Kau tahu kenapa tanah di sini masih subur meski tak disiram pupuk pabrik?" Laras bingung. "Karena tanah ini pernah minum air mata dan darah orang-orang congkak. Tanah yang sabar, tapi tak pernah lupa." Dan saat itu juga, bumi bergemuruh halus. Raka menatap Laras, lalu berjalan masuk. Pintu ditutup pelan. Laras terduduk di tanah, menangis. Namun ia tahu, tangisnya tidak cukup untuk melunasi semua yang pernah ia hancurkan. Di kejauhan, suara cangkul terdengar lagi. Dan angin membawa bau anyir tanah basah, bercampur darah lama yang mulai mengering. Malam itu hujan turun diam-diam. Tidak deras, tapi cukup membuat tanah desa menjadi lengket, licin, dan seperti hidup. Langit gelap tanpa bulan, awan menggumpal seperti menahan sesuatu yang lebih berat dari sekadar air. Di rumah kayunya yang tenang, Raka duduk di beranda, memandangi sawah yang kini membentang keemasan siap panen. Tapi yang ia pikirkan bukanlah hasil panen. Pikirannya tertuju pada seseorang.
Laras. Bukan sebagai mantan, bukan sebagai luka masa lalu, tapi sebagai manusia lain yang akhirnya belajar. Raka memang tidak pernah ingin membalas dendam. Baginya, tanah ini sudah cukup memberinya segalanya, dan juga mengambil segalanya, termasuk Laras. Apa yang dilakukan Laras dulu, menyakitkan, ya. Tapi waktu, kesunyian, dan lumpur yang ia pijak setiap hari telah membentuk benteng yang tidak bisa digoyahkan sekadar dengan hinaan. Ia telah berdamai dengan sakit itu. Dan kini, ia hanya ingin memberi pelajaran dengan caranya sendiri. Maka sejak kegagalan Bayu bertemu Raka sebagai investor, Raka diam-diam mengatur seseorang dari pihak ketiga, rekan bisnisnya dari Malaysia, untuk mendanai proyek pertanian kecil milik Bayu yang sedang sekarat. Tanpa nama, tanpa tanda tangan, tanpa pamrih. Hanya satu syarat, tidak boleh menyebut siapa di balik bantuan itu. Bayu tidak tahu. Laras juga tidak tahu. Tapi tanah tahu. Dan tanah, sebagaimana Raka percayai, akan menyampaikan pelajarannya sendiri pada mereka. Laras mulai berubah. Sejak malam penuh teror itu, sejak bisikan dari cermin dan jejak lumpur di lantai rumahnya, ia tak pernah lagi memakai perhiasan. Bahkan lipstik pun tak disentuhnya. Ia lebih sering ke masjid, menyapu halaman, dan membantu ibu-ibu desa menyiangi rumput. Banyak warga yang awalnya mencibir, kini mulai mengangguk ramah saat berpapasan. Namun setiap malam, Laras masih memimpikan sawah yang gelap. Dalam mimpinya, ia berjalan di pematang sempit, diapit dua sisi lumpur hitam yang mendidih pelan seperti bubur panas. Kadang dari dalam lumpur itu muncul tangan, bukan satu, tapi banyak. Semua menengadah ke arah langit. Tangan-tangan tanpa wajah. Namun Laras tahu itu semua berasal dari dirinya sendiri. Semua kesombongan, semua penghinaan, semua kepalsuan yang dulu ia tanam, sekarang tumbuh dalam bentuk yang mengerikan. Pernah suatu malam, ia terbangun dengan tubuh penuh lumpur basah. Padahal ia tidur di kasur kering. Pagi harinya, ia hanya diam, lalu pergi ke sawah dan duduk di pematang hingga matahari terbit. Warga mengira ia sudah gila. Tapi tidak. Laras hanya sedang belajar. Dengan cara yang tak biasa. Sementara itu, Bayu mulai frustrasi. Ia merasa proyeknya berjalan lagi, tapi entah kenapa tidak pernah benar-benar stabil. Ada saja yang mengganjal. Truk mogok. Pekerja kabur. Gudang bocor. Ia mencium bau kesialan yang tak habis-habis. Dan ketika ia mencoba mencari siapa investor misterius yang membantu perusahaannya, satu persatu pintu informasi tertutup rapat. Sampai akhirnya ia menyadari, semuanya kembali ke satu nama, Raka. Namun Raka tidak pernah menghadap langsung. Tidak pernah muncul. Tidak pernah menagih. Seolah-olah semua bantuan hanya untuk menyadarkan, bukan untuk menyelamatkan. Bayu pun merasa takut. Bukan takut pada Raka, tapi pada dirinya sendiri. Takut bahwa ia telah menghina sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Sesuatu yang hidup bersama tanah, menyatu dengan lumpur, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Pada malam Jumat, ketika angin berhembus aneh dari arah timur, Laras keluar dari rumah. Ia berdiri di pinggir sawah, membawa sekeranjang bunga melati dan secangkir air. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi ada dorongan dari dalam, semacam isyarat yang tidak bisa dijelaskan logika. Ia meletakkan bunga itu di tengah pematang, mencelupkan jari ke dalam air, lalu meneteskan ke tanah. "Maafkan aku," ucapnya lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak bermimpi buruk. Raka melihat semua itu dari kejauhan. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Hanya menatap Laras seperti menatap hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Ada rasa lega, ada rasa pahit. Tapi yang pasti, semua akhirnya kembali pada tanah. Sebab tanah tidak pernah menyimpan dendam.
Tanah hanya mencatat. Dan ketika waktunya tiba, ia mengajar tanpa suara. Namun tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang merasakannya. Subuh baru saja meneteskan cahayanya. Samar dan pucat seperti luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Langit desa menggantung kelabu, berat oleh kabut dan embun. Di tengah hamparan sawah yang basah oleh gerimis malam, Laras berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesak yang tak tertahan lagi. Ia mengenakan gaun yang dulu pernah ia banggakan. Mahal, licin, dan berkilau. Tapi kini lusuh, terkena lumpur hingga lutut. Tangannya gemetar memegang surat yang belum sempat ia kirimkan. Sebuah tulisan berisi pengakuan, permintaan maaf, dan harapan terakhir. Laras menangis. Air matanya jatuh bercampur dengan butiran embun di dedaunan padi. Ia merasakan tanah di bawah kakinya begitu hidup, seolah menghisap setiap penyesalan yang mengalir dari dirinya. Angin menyapu pelan rambutnya yang kini tak seanggun dulu. Dulu ia sering berkata, tanah hanya cocok untuk diinjak, bukan ditinggali. Kini tanah itu, tempat ia buang muka dan menyombongkan hidup, telah membesarkan seorang lelaki yang lebih dari sekadar mantan suami. Raka bukan lagi pria desa biasa. Ia telah menjelma jadi simbol kekuatan tanpa suara, tumbuh tanpa pamer, membalas tanpa dendam, dan menyentuh tanpa tangan. Di sisi lain sawah, Raka berjalan perlahan. Di tangannya ada sekeranjang bibit padi, dan di sampingnya seorang perempuan muda bernama Sekar. Wanita yang kini mengisi hidupnya. Bukan dari kota, bukan berpendidikan tinggi, tapi matanya penuh hormat, dan langkahnya tak pernah mendahului Raka. Perempuan yang menghargai keheningan lebih dari kata-kata manis. Sekar melihat Laras dari kejauhan, lalu menatap Raka. "Kau ingin bicara dengannya?" tanya Sekar pelan. Raka hanya menghela napas. "Tak perlu. Biarlah angin dan tanah yang bicara." Tapi langkah Raka tak bisa dicegah. Ia tetap mendekat, meski tak sedekat dulu. Cukup sampai Laras bisa mendengar, namun tak bisa menyentuh. Laras mendongak. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tampak rapuh, seperti boneka porselen yang baru saja jatuh dari rak masa lalu. "Raka," suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku bodoh. Aku salah. Aku menyesal." Raka tak menjawab. Laras berlutut. Lumpur menodai gaunnya sepenuhnya. Tapi ia tak peduli. "Beri aku satu kesempatan lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin tinggal di sini, bersamamu. Menyentuh tanah yang dulu aku hina." Raka menatap sawah. Kabut pagi mulai naik, menari perlahan di antara batang-batang padi. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara burung hantu terakhir yang kembali ke sarangnya. "Laras," suara Raka berat, namun tetap lembut. "Tanah ini tidak pernah menolakku, bahkan saat aku tidak punya apa-apa. Tapi kamu meninggalkannya demi mimpi yang palsu. Kini kau datang lagi, setelah tahu tanah ini menyimpan emas." Laras menggigit bibirnya, menangis makin keras. Aku tidak tahu. Aku hanya takut miskin. Aku takut hidup tanpa arah. Tapi sekarang aku tahu, aku salah." Raka menatap langit, mengangkat wajahnya pada fajar yang perlahan merobek awan kelabu. Lalu ia berkata, pelan, nyaris seperti doa, "Kadang, tanah yang kau injak adalah tempat terbaik untuk tumbuh." Ia berbalik, tanpa kebencian, tanpa senyum. Hanya diam, lalu pergi bersama Sekar, meninggalkan Laras sendiri di pematang yang mulai hangat oleh sinar mentari. Setiap langkahnya terasa mantap, seperti akar yang sudah tumbuh terlalu dalam untuk bisa dicabut oleh masa lalu. Laras masih di situ, duduk diam, tangannya mencengkram lumpur, seolah ingin menggali waktu dan mengubur kesalahan. Tapi tanah tak memberi jawaban. Ia hanya diam,
mencatat lagi satu cerita. Cerita tentang cinta yang hilang karena kesombongan. Tentang lelaki yang tak membalas dengan dendam, tapi dengan pertumbuhan. Dan tentang perempuan yang terlambat menyadari bahwa rumah terbaik bukanlah rumah yang mewah, tapi hati yang tak pernah pergi meski dihina dan ditinggalkan. Dari kejauhan, suara lonceng masjid menggema. Hari telah benar-benar pagi. Dan cerita ini telah selesai. Tapi tanah tidak tidur. Tanah akan selalu mengingat.